Kenapa terlambat? Siangan. Memangnya kenapa? Hah? Lah, namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Malik Islas. Sini. TKR 2. Nah, ini kan sudah menjadi biasa kayaknya. Ini dia yang utama sih punya malu tapi masih terlambat. Ini juga kan saya. Enak nggak terlambat? Hasilnya jujur enak, terlambat nggak? Baru pertama kali. Pengennya pengbira. Inspirasi nih. Baru pertama Pak. Ya. Iya. Enak nggak terlambat? Aslinya enak nggak? Enggak. Aslinya. Enggak. Terus kenapa dilakukan? Kalau nggak enak? Harus terjadi. Ya, terjadi. Takdir. Nggak mau mengusahakan, nggak terlambat ngomong takdir. Oh, Mbak. Satu Pak. Rumahnya mana? Mana?
Nah. Bentukan bundar. Hah? Bentukan bundar. Bentukan bundar. Iya. Oh iya, Karangambel berarti deket dengan saya. Tapi saya nggak terlambat. Enak nggak hasilnya terlambat? Enggak. Terus dilakukan lagi nggak? Ya, pengen isi orang. Oh iya, gitu ya. Semoga tidak terlambat lagi ya. Budaya positif yang saya ambil selaku peserta CGP Angkatan 10 pastinya yaitu tadi yang ada di bengkel otomotif budaya 5S, 5R di ruang bengkel. Seri, ringkas, saikon rapi, seisu, resik, saikecu rawat, secuke yaitu disiplin. Seperti itu. Banyak penerapannya untuk saling melengkapi, saling memperkuat nilainya, sikapnya anak untuk memperkuat keyakinan anak. Semoga bisa datang ke Jakarta. Terima kasih. Salam bergerak dan bergerak. Kami membuat ini untuk kesepakatan bersama paksaan, untuk kesepakatan bersama dan kesadaran bersama. Pembelajaran apa ini? Dasar tuh. Sepakat ya? Ya. Siap menaati ya? Ya. Terima kasih, tepuk tangan. pulang maju sebenarnya sudah dilakukan, cuman kadang tidak terdokumentasi. Itu ya, terima kasih juga kepada senior saya Pak Said yang memberikan bimbingan, sudah mengikhlaskan ilmunya, akhirnya tiga-tiganya saya disuruh daftar. Terima kasih buat Bapak Pak Tajudin selalu diminta kesempatan yang sudah kolaborasi mengerjakan anak-anak untuk kerjasama mengolah plastik menjadi bahan yang bermanfaat memang untuk tidak lanjut. Terima kasih peserta sudah selalu kurikulum yang sudah mendukung kajian ini juga memberikan saran masukan teman-teman sehingga belajar haji bagus juga. Termasuk identitas gagal dalam arti apa? Murid itu tersakiti perasaannya. Belajar itu tidak ada kata salah itu wajar. Nah seperti itu, tapi Pak Cumirnya sisinya untuk mendisiplinkan, tapi nanti setelah belajar ini bukan hukuman tapi restitusi. Nah, restitusi ada 5. Restitusi sebagai teman, pemantau, manajer, terus sebagai ada 5 ya. Maka tuh restitusi kontrolnya. Oh ya, satu apa? Yang tertinggi itu teman, sebagai teman, penghukum sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai kontrolnya manajer. Nah itu ya, oke. Nah itu jadi tidak ada kata lain sekarang, bahasa kasarnya kita tidak boleh menghukum, membentak pun jangan. Nah itu tadi kita memperlakukan. Sama pagi upacara masih ada yang terlambat. Ini anak-anaknya. Ini kenapa terlambat? Kesiangan, Pak. Siangan. Memangnya kenapa? Tidurnya bengi. Hah? Tidurnya malam. Kelas namanya siapa? Namanya siapa? Malik. Namanya siapa? Malik. Malik. Kelas 11 TKR 2. 11 TKR. Nah, ini contoh-contohnya. Sudah menjadi biasa kayaknya. Nah, ini dia membuang muka, masih punya malu tapi masih terlambat. Ini juga kan saya. Ya. Enak nggak terlambat? Aslinya jujur enak, terlambat nggak? Baru pertama kali. Baru pertama kali, pengennya pira? Ambil pertama Pak. Ya. Siangan. Iya. Enak nggak terlambat? Aslinya enak nggak? Oh, Pak. Enggak, Pak. Aslinya. Enggak. Terus kenapa dilakukan?
kalau nggak enak? Ya wis terjadi, Pak. Ya wis terjadi. Iya, takdir. Takdir. Nggak mau mengusahakan, nggak terlambat ngomong takdir. Anu, Pak. Aduh, Pak. Rumahnya mana? 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 Kedongan Bundar. Hah? Kedongan Bundar. Kedongan Bundar. Iya. Oh iya, Karangampel berarti dekat Iya. dengan saya. Tapi saya nggak terlambat. Enak nggak hasilnya terlambat? Coba. Terus dilakukan lagi nggak? Ya pengen isi orang, Pak. Oh ya, gitu ya. Semoga tidak terlambat lagi ya. Dapat inspirasi nih. pulang maju itu sebenarnya sudah dilakukan, cuman kadang tidak terdokumentasi. Yaitu terima kasih juga kepada senior saya Pak Said yang memberikan bimbingan, sudah mengikhlaskan ilmunya, akhirnya ketika saya disuruh daftar. Terima kasih buat Bapak Pak Tajudin selaku pembina kesiswaan yang sudah kolaborasi mengerjakan anak-anak untuk kerjasama mengolah plastik menjadi bahan yang bermanfaat. Memang untuk tidak lanjut. Terima kasih kepada sudah selaku kurikulum yang sudah mendukung kajian ini juga memberikan saran masukan teman-teman senior Bacuma Haji bagus juga. Termasuk identitas gagal dalam arti apa? Murid itu tersakiti perasaannya. Belajar itu tidak ada kata salah itu wajar. Nah seperti itu, tapi Pak Cumeknya sisinya untuk mendisiplinkan, tapi nanti setelah belajar ini bukan hukuman tapi restitusi. Nah, restitusi ada 5. Restitusi sebagai teman, pemantau, manajer, terus sebagai ada 5 ya. Kata tuh restitusi kontrolnya. Oh ya, satu apa? Yang tertinggi itu teman, sebagai teman, penghukum sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai kontrolnya manajer. Nah itu ya, oke. Nah itu jadi tidak ada kata lain sekarang. Bahasa kasarnya kita tidak boleh menghukum, membentak pun jangan. Nah itu tadi kita memperlakukan kolaborasi bersama. Bagaimana sih, apa sih bedanya budaya positif dengan peraturan? Nah, kalau peraturan itu sifatnya memang semua mengikat, akan tetapi peraturan itu bisa ditaati, bisa dilanggar bagi semua orang, baik bahkan mungkin seorang teman pun dengan alasan demikian rupa, misalkan berangkat pagi, apakah yang sudah disebut dengan bapak kepala sekolah tadi, kami tidak bilang, yang mohon di bareng-bareng budaya positifnya ditingkatkan. Karena apa? Itu nanti akan menaikkan nilai keyakinan diri bapak ibu beserta murid. Secara tidak langsung bapak ibu itu menjadi panutan. Tidak ada surga, sama juga sekolah yang menjadikan nilai organisasi itu tadi yang bisa mengadakan bukan orang lain tapi diri sendiri, seperti itu. Ini tidak hanya bahasanya omong-omong saja, tapi dibuktikan pada waktu. Halo. Amin. Ini tadi
ini sudah ya. Segala fungsi contohnya menstabilkan identitas, validasi tindakan mengenai kurang ini validasi tindakan yang salah. Saya sekarang tes dari saya. Tindakan yang salah, oke, salah. Lanjut. Nah ini tadi nih, posisi kontrol. Motivasi utama, eksternal, inspirasi, identitas gagal, gairah sukses. Yang jumlahnya kan umat berarti identitas gagal. Nah, terus restitusi intinya adalah untuk memperbaiki hubungan. Restitusi untuk tawaran, bukan paksaan. Restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri anak kita sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi merupakan fokus pada solusi, mengembalikan murid berbuat salah kembali ke komunitas kompromi. Gimana Pak Jo? Oh, bukan. Karena sekarang ini kita harus BP yang mesti tahu lah. BP kalau tanya kan nggak pernah mana-mana. Itu seperti itu ya. Jadi terus nanti setelah itu ada refleksi dan berupaya apa yang kita, apa yang perubahan yang sudah dan akan dilakukan, apa tantangannya, apa perbaikannya, apa inspirasi, apa capaian. Refleksi lanjut. Sudah ini dengan positif, dunia berpatah imajinasi yang kita terapkan di nilai kita. Saya Bapak Ibu punya budaya positif dan apa tadi dunia berbatas. Menurut Bapak Ibu capaiannya mungkin beda-beda. Ayo dunia berbatas ini anak akan menjadi apa? Sesuai dengan kontrolnya Bapak Ibu. Lanjut. Ini contoh yang lain. Ini refleksi diri. Yang ada sebelumnya. Anak punya permintaan bagaimana sebelahnya nyaman. Pak, ada kakek juga sih Pak. Pak, ada kakek ini sih Pak. Kakek ya saya takut. Seperti itu refleksinya. Ini galang. Bahkan galang ketahuan atas bolosnya di masih ada pada sama masih cacat itu. Bolosnya karena apa? Saya lupa bosan Pak. Guru ini ngajarnya itu aja, catat saja, ceramah saja, kerjanya dalam waktu dapat refleksi balik. Nah seperti itu. Karena sekarang bukan kompetensi tapi capaiannya sebuah karakter. Karakternya yaitu profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Nah, di kebetulan kesempatan lagi menangani permasalahan siswa dan saya waktu itu. Nah, ya, ini lagi kolaborasi dengan Bu Widi di ruang depan. Nah, ini kesepakatan bersama. Nah, ini programnya nilai-nilai yang harus dibahas berbeda pada murid, olah sampah, tahu dan barang nanti pakai dong dan sebagainya. Ini maju kolaborasi dengan kami. Praktek TNI seperti ini itu Pak Bro. Ini testimonialnya. Pengandangannya tidak mereka anak seperti tidak harus Pak kembali baru sedikit tanpa beban semangat saling menyemangati dan saling apa itu inspiratif. Seperti itu. Belum silakan untuk
Anda dibuat begitu ya. Volumenya kurang gede. Nah ini artisnya sendiri yang dari kamu ya. Semangat tempat semangat saya ini bukan fake ya, tapi real. Nggak ada suaranya jadinya. Nah itu dia Pak Jum, produknya Pak Jum. Pertanyaan dari Pak Jum lagi, produknya Pak Jum. Ya, ini saya Jum, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dari praktek atau apa istilahnya sekarang kejuruan, dasar kejuruan sama kejuruan. Kebetulan saya mengambilkan hasil pembelajaran diklat tentang budaya positif. Budaya positif itu, nah ini sebenarnya kita sudah mulai sih, sudah melakukan. Contohnya ini dari mulai upacara, terus dilanjut Selasa kegiatan apa berarti apel pagi. Nah, terus contoh ini beliau sendiri menanam hutan menanam tanaman mangrove di pesisir pantai untuk menghindari istilahnya gradasi laut. Nah, terus berdoa, terus hari Rabunya literasi, ini hari Kamisnya olahraga, itu termasuk budaya positif. Nah, itu semuanya sudah diterapkan sebenarnya, tidak mempermasalahkan istilah ini implementasi kurikulum merdeka atau tidak, tapi sudah budaya. Cuman ada tambahan baru di mana untuk memaksimalkan budaya tersebut tuh ada kriteria-kriterianya. Karena kita menghadapi anak, karena pembelajaran ini nantinya akan berpihak pada murid. Pos dulu, terus ada diputus ya, pos ya. Nah ini kebutuhan dasarnya. 5 kebutuhan dasar: disiplin positif, kontrol diri, keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, restitusi, motivasi, segitiga restitusi, kontrol, refleksi tindak laku, budaya positif, dan dunia berkualitas. Ini maksudnya apa? Nah ini, kita akan berpihak pada murid nih. Nah, berpihak pada murid. Nah ini, 5 kebutuhan dasar kita. Penguasaan tentang kemampuan sudah jelas. Kasih sayang, rasa diterima jelas, kita sudah berkeluarga. Tentunya akan mempengaruhi jiwa psikologi kejiwaan kita pada saat mengajar. Punya uang, bagaimana kalau guru kan sudah nggak punya uang ya wis biasa. Jadi data-data yang memang kebutuhan tuh relatif naik turun, cuman kita udah psikologinya udah tertata jelas di situ. Kesenangan untuk hal positif, misalkan mendidik murid harus dengan rasa senang. Nah seperti itu. Terus kebebasan pilihan tuh anak berhak memilih. Materi pelajaran tuh dalam satu elemen tuh bisa lebih satu mata pelajaran bisa lebih dari satu elemen. Contohnya Bu Dewi, ada ngelas, ada desain. Nah itu dipecah. Siapa yang suka desain dulu, menggambar dulu dari mulai sampai sketch coret-coret sampai terakhir mau cetak atau blueprint. Nah yang lain siapa yang mau mengelas. Nah, siapa yang mau motong? Karena 3 diferensian: desain, merancang, sama ngelas. Yang motong, nah itu boleh. Itu namanya pelajaran diferensiasi. Boleh dalam satu mapel itu ada pelajaran keinginan sesuai dengan keinginan murid. Nah ini disiplin positif itu apa sih? Kenapa harus positif? Mohon maaf ada yang negatif. Soal disiplin positif itu konsentrasinya atau lebih penekanannya di sini.
ada inspirasi, ada capaian, ada tantangan, ada upaya. Itu pada nanti akhirnya refleksi setelah berjalan, itu direfleksi, istilahnya evaluasi ulang apa yang belum, apa yang susah. Misalkan menemukan anak yang marah-marah nih, anak yang gelo, ada anak yang wis pokoknya asal ngoyor, kan macam-macam anak-anak. Ada yang niat rajin nggak masalah, ada yang ngeloyor karpet dhewe nggak punya tujuan asal masuk, ada yang seperti mohon maaf minta kepedulian lebih kayak Anton. Nah itu gimana penanganannya, ada yang diam, ada yang tertutup, kan macam-macam itu juga perlu ditangani. Nah di sini nanti ada inspirasi, capaian, tantangannya apa, upaya perbaikannya apa, itu nanti disebar berupa angket begitu. Angketnya sudah ada, nanti ini berlanjut tanggal insya Allah tanggal 5 Juli ngisi angket ya, Bapak Ibu yang ngisi. Nah itu, nah 3 keyakinan kelas. Nah ini contohnya keyakinan kelas itu gini, sebuah nilai yang sudah tertanam pada diri Bapak Ibu. Ibu berangkat dari rumah sampai ke sini mau apa? Tidak mungkin Ibu hanya mencari uang. Memang dasarnya mencari uang tadi seperti kebutuhan 5 kebutuhan dasar tadi, tapi kan hal yang lebih tanggung jawab, yang lebih responsibel itu adalah untuk mendidik. Nah mendidik pun itu, mendidik itu tuh keinginan murid. Keinginan murid pada saat Anda masuk bersih-bersih kan, bersih-bersih, berdoa lah. Setelah berdoa itu ditanya dulu harapannya tuh, murid itu udah siap belum? Terus membuat kesepakatan belajar. Contohnya, nah ini kesepakatan belajar. Pak tolong, nah contohnya seperti itu. Nah ini kesepakatan belajarnya. Secara tertulis bisa tetap, bisa berganti-ganti. Ini setelah berdoa, setelah kebersihan, setelah berdoa, ini kesepakatan belajar. Harus disepakati bersama dan ada tanda tangan di bawahnya. Nah seperti itu ya. Nah sehingga apa, terbentuk keyakinan kelas tadi itu, ada program kebajikan, ada pembentukan proses keyakinan. Nah ini tadi ini, terus ada tabel Y, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda rasakan beda tidak. Itulah sudah ke arah psikologi bimbingan karir BK seperti itu. Nah memang materinya luar biasa. Hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah ini dia pemahamannya seperti ini dulu hukuman. Nah ini saya coba tampilkan. Nah ini nih, hukuman tuh intisarinya ini, hukuman tuh identitas gagal, identitas suksesnya diperbolehkan hanya konsekuensi sama restitusi. Nah seperti ini. Bentar. Ini. Nah ini motivasi perilaku manusia. Nah saya mencari di nih. Nah ini tadi. Nah ini hukuman. Jadi intinya ya, mana sih ya? Nah ini restitusi. Ya ini restitusi itu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif tanpa efek samping. Jadi memanusiakan manusia. Sementara kalau hukuman itu, nah ini ada unsur ketidaknyamanan. Anak merasa tersakiti tanpa kesepakatan. Pokoknya mau memperlakukan anak itu harus kesepakatan. Itu hukuman sudah dikurangi. Memang tidak memudah membalikkan telapak tangan ya. Misalkan saya sendiri kan disiplin nih, Pak Reza disiplin, Bu Dewi disiplin, ini sih baik, tapi jangan sampai membuat anak itu tersakiti. Push up apa itu nggak boleh. Karena apa? Tanpa kesepakatan. Beda dengan, nah ini beda dengan ini. Nah ini tadi restitusi atau konsekuensi tadi. Nah
Mana tadi? Nah, ini tadi. Nah ini. Nah ini konsekuensi itu apa bedanya dengan hukuman? Konsekuensi itu berdialog bersama. Kan sudah kesepakatan 5. Anda tidak boleh ini sesuai ini, tidak boleh ngentut, tidak boleh berbicara, tidak boleh apa. Ini kesepakatannya ini kan. Nah ini kan sudah ditandai bersama. Apa nih? Kalau kesepakatan apa konsekuensi? Konsekuensi itu apa? Membangun keyakinan anak untuk dihukum tapi merasa tidak dihukum. Contoh apa? Boleh nyanyi, boleh apa yang bersifat menyenangkan. Karena apa? Pada dasarnya anak itu pembelajaran itu harus menyenangkan dan berpihak pada murid. Nah itu. Jadi untuk hukuman mulai sekarang belajar dijaga, tapi aslinya ini diperhalus konsekuensi. Tapi bedanya konsekuensi kan udah ada kesepakatan nih. Oh yang melanggar ini apa sadar diri. Ini poin-poinnya untuk memperhalus saja. Nah, terus restitusi itu yang terbaik. Restitusi itu apa? Nah ini tadi menguatkan, mengomongkan murid, ya, anak mendapat penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab, perilakunya hampir sama ini konsekuensi, tapi yang paling bagus yang nyaman ini, begitu, ya. Terus saya lanjutkan materinya. Nah, ini tadi. Nah, budaya positif dan berkualitas. Dunia berkualitas itu gini. Dari awal sampai akhir tuh untuk menciptakan budaya positif, di mana ya dunia berkualitas itu sudah ada terpatri di mindset kita. Namanya kualitas apa? Anak yang berkualitas apa? Sopan, santun, ramah, karakter yang sesuai karakter profil pelajar Pancasila itu. Tidak hanya pintar, tapi mau peduli, bergotong royong, berkebinekaan global. Nah, seperti itu. Banyak kelimanya di sini lihat. Ini contohnya. Nah, ini contohnya. Nah, ini tadi ya. Bergotong royong, kreatif. Nah, mandiri itu tadi. Jadi tidak hanya value-nya, tidak hanya kompetensi. Nah, seperti itu. Sekarang agak dibebaskan, kemampuannya itu sudah lebih ke arah kebersamaan, bergotong royong sesuai nilai-nilai luhur yang ditinggalkan oleh pendiri generasi negara Indonesia ini. Salah satunya ya Bung Karno, Bapak Ki Hajar Dewantoro, nah seperti itu. Jadi sikap dulu, penekanan moral sikapnya anak-anak. Memang lebih berat, memang butuh proses, tapi harus dicoba. Yang penting teman-teman tidak boleh sudah mengurangi hukuman, tapi diganti dengan konsekuensi ataupun restitusi. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir, nah ini kemarin testimoninya anak-anak. Ini hasilnya kami kolaborasi dengan PKWU. Nah ini Pak Jum. Nah ini, bentar, ada yang lewat. Mana tadi restitusi? Spesialnya memperbaiki hubungan sebagai bargaining atau tawaran, bukan paksaan. Menuntun, melihat ke dalam diri anak kita. Kita dihukum juga nggak enak karena udah dewasa, belajar pendewasaan. Makanya konsekuensi itu penawaran pertama. Nah, terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa anak tersebut melanggar aturan tersebut? Namanya anak kan senang bermain nih. Nah, seperti tadi itu. Terus menguatkan, bukan fokus pada tindakan tapi karakternya anak seperti itu. Terus fokus pada solusi, bukan sanksi. Terus mengembalikan murid untuk berbuat kesalahan pada kelompoknya. Demikian presentasi itu dari aksi nyata dari modul 1.4 untuk budaya positif untuk meningkatkan dunia berkualitas sesuai dengan kebutuhan murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Selama mengajar di sini ada permasalahan dengan murid, ambil sharing. Silakan. Silakan tanya, monggo Pak Arya.
Bu Dewi, barangkali. Gak apa-apa, silakan nanya. Mungkin yang nggak paham, Bu. Iya. Atau yang biasanya suka marah-marah nih, kayak saya nih. Nah, gitu. Pak Reza. Silakan, ayo monggo. Gitu ya, enggak apa-apa. Enggak, misalkan selama ini punya masalah, misalnya kayak Anton, nah seperti itu. Iya, ini silakan. Silakan ayo. Hubungan gitu apa? Kalau yang Ngerti bahasa Jawa tuh aja, Bang. enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ayo santai. Ini memang sosialisasi materi ini. Yang ini satu nggak live. Soalnya live itu beda. Karena gini, biasanya selama ini saya alami teman-teman yang pengennya mendisiplinkan yang agak kenceng mengenali kendala. Tapi bagi teman-teman yang sudah stabil emosinya, psikologinya, itu biasanya lebih bagus. Tapi bukan berarti tidak peduli, masih banyak PR di antara teman-teman guru ini untuk dia lebih memperbaiki. Silakan monggo tanya. Ayo tanya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih. Sana. Nah, mungkin itu saya alami sendiri kendalanya. Mungkin ini kita juga berhubungan dengan siswa dan alhamdulillah saya sendiri tidak pernah menghukum yang namanya siswa. Siap. Dan selalu berbaik hati kepada siswa. Siap. Karena apa? Solusi saya, anak-anak yang menjengkelkan, saya omong dan saya langsung tarik ke depan untuk mengisi surat pengunduran diri. Paling itu saya mah. Kalau menghukum apa saya tidak mau kasarnya. Nah itu solusi saya setiap saat ada anak-anak tertentu yang bermasalah, apa istilahnya susah diatur lah. Paling itu solusi saya yang saya laksanakan di lapangan. Nah untuk pertanyaannya sendiri, karena kami ini guru produktif dan terutama terkendala di sarana dan prasarana ya kan, dan pembelajaran juga full dengan rasio 1:36 siswa ya kan. Contohnya di saya itu memang saya pernah mencoba beberapa teori yang sekiranya menjadi pendukung saya dalam pembelajaran. Nah saya sendiri sekarang alhamdulillah sudah mempunyai 8 panel untuk pembelajaran kelistrikan dengan 36 siswa. Secara otomatis itu masih kurang berapa. Nah pernah saya kemarin mencoba bahwasanya pembelajaran itu yang separuhnya untuk praktek, yang separuhnya teori untuk wawancara dengan saya kasar. Nah akan tetapi saya merasa kewalahan sendiri. Karena apa? Dari siswa yang praktek sendiri mereka masih bingung. Iya kan, akhirnya banyak nanya, Pak ini kemana, ini kemana. Nah sementara di sini juga harus saya ladeni. Nah, karena apa? 36 berbanding 1 kan, 1 guru 36 siswa. Nah akhirnya apa yang terjadi? Kalau kayak gini, ya remuk sendirilah kasarnya. Karena apa? Saya sendiri dalam sekolah-sekolah yang memang sudah punya kemapanan, itu rasionya sendiri satu itu ya kurang lebihnya berbanding 12 dengan sistem pembelajaran blok, yaitu satu guru berbanding 12 dengan satu kelas itu dibagi 3, yaitu 12 ini dapat jumlah 36. Nah akhirnya guru-guru produktif ini nanti mengarahkan dengan sendirinya ya kan, sesuai dengan keinginan siswa tadi untuk belajar. Nah, kalau kita satu orang, seandainya siswa tersebut meminta pelajaran berbeda-beda, apa yang terjadi dengan kita sendiri, iya kan? Nah, secara otomatis ya remuk dewek lah, bahasa Jawanya kalau belajar. Nah, ya mungkin itu saja yang menjadi pertanyaan saya, karena itu juga menjadi problem saya sendiri dengan teman-teman. Karena apa? Sering terjadi bahwasanya dalam pelajaran saya sedang mengajar praktek siswa, sementara yang lainnya itu nggak tahu kesana kemari kayaknya jalan-jalan. Akhirnya ya kita hanya bisa pasrah dan istiqomah. Biarkan nanti kasarnya ada jalannya sendirilah. Dan insya Allah Pak Ed punten, karena kami niatnya dari rumah sendiri tidak untuk mencari uang. Karena apa? Mencari uang itu mendapatkan uang hanya sebulan sekali. Mungkin kalau sekolah kita mencari uang, ya insya Allah kami sudah lebih lah kasarnya. Karena di sekolah ini banyak uang ya kan. Nah punten segitu karena kami untuk kerja sendiri insya Allah ikhlas ridho. Kalau untuk kerja sendiri itu kenapa?
secara pembuktian dengan fakta di lapangan, ya alhamdulillah kita walaupun kasarnya jam itu ada batasannya sendiri, akan tetapi kita selalu hadir untuk siswa dan memberikan ilmu yang kita punya juga untuk siswa. Nah, itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain? Mau bertanya, mungkin lebih ke saran Pak. Tadi kan pengennya kan saya ini terus anak-anak sesuai keinginannya mereka gitu belajar. Betul. Sebenarnya sarannya Pak Haji ke Pacas diagram blok itu lebih tepat. Cuman kan kita nggak bisa melaksanain memang sekarang. Ya kita juga pengen satunya di mesin bubut, satunya di ngelas, satunya ngapain, enak gitu Pak. Kalau sudah terprogram seperti itu. Sedangkan kita ruangan aja terkendala kan Pak. Untuk mesin-mesin juga masih minim. Kayaknya ini masih belum bisa diterapkan banget sih di sini. Oke. Yang lain? Mungkin terima kasih Bu Dewi yang Bu Ya. Ini yang ngomong. Mengenai murid, kendala murid. Mungkin segitiga restitusi cara tanam disiplin murid ya Pak ya? Nah itu kan kita kan nggak boleh pakai hukuman. Iya betul. Iya kita kan pakainya konsekuensi. Konsekuensi atau restitusi, bukan Iya. hukuman. Nah supaya anak jerak dalam konsekuensi dan itu gimana caranya? Oke, terima Tidak kasih. mengulangi kembali dan mereka itu merasa oh iya saya salah jadi nanti next nggak diulangi lagi. Gimana sih caranya? Ya, oke, terima kasih. Boleh penambahan sedikit lagi Pak? Oke, monggo. Nah saya juga sudah menerapkan ke anak tuh Pak. Mereka kan sering nih ngomong kasar nih. Betul. Anjing. Nah saya tuh Ya. ngasih hukuman ke mereka 10 kali ngomong kasar itu kesepakatan ya Pak ya? Satu kali ngomong kasar itu 10 kali push up. Itu kesepakatan anak-anak. Oke, siap. Nah sebenarnya sih berefek ya Pak, meminimalisir mereka ngomong kasar. Tapi ya mereka ngejalani hukumannya ya udah hukuman biasa gitu dan diulangin lagi, nggak ada jeraknya. Oke, terima kasih. Sebuah masukan, sebuah refleksi ini buat saya yang lagi belajar menempuh ini juga. Memang tidak semudah membalik telapak tangan. Bapak Ibu, terima kasih. Pertanyaan Pak Haji kritis tentang sarana. Di sini untuk menerapkan metode itu pun timbang-timbang, sangat hati-hati. Karena apa? Keterbatasan sarana juga saja sangat berpengaruh, dan rata-rata kemarin waktu digat itu bercampur. Saya yang paling protes rata-rata PAUD, SD, SMP, udah SMA, SMK tuh 1:10 atau 20. Jadi untuk sarana ya memang kayak gitu tuh, bijak-bijaknya, pinter-pinternya kita juga nggak mau terproses buat anak karena apa berpihak pada anak terus kita terproses juga enggak juga lah. Yang penting ideal anak itu dasarnya tuh pesannya, karakternya itu ditanamkan, yaitu karakter dulu gitu. Kenapa sarana dulu dibangun, karakternya enggak, rusak semua, serba salah. Tapi kalau karakternya anak baik-baik, insya Allah saya membuktikan itu satu lapangan ini tidak ada yang bertumpuk-tumpuk kursinya dan sampai ke atas seperti itu. Nah itu PR berat memang. Karakter atau sarana. Saya lebih ke sarana. Rata-rata umumnya jenderal Indonesia lebih ke karakter. Budaya kita budaya apa? Ya kita dibungkus dengan profil pelajar Pancasila itu. Kalau menuntut sarana sekelasnya SMK besar pun akan kurang dan kurang menurut aturan perbandingan Mendikbud nomor 40 kalau yang lama itu akan kurang. Tapi bila karakter itu terciptanya dengan budaya kolaborasi dengan saya, ibu bapak saling mengingatkan, ringan kita, energi kita nih tidak terkuras habis membentak-bentak. Cukup dengan diginikan aja diem, paham kok anak. Oh berarti guruku kok mendelik itu. Wah itu yang saya pun menuju ke situ, masih belajar gitu. Justru belajar dari Pak Haji, belajar Pak Dwi,
Kemarin Pak Dwi juga memesankan saya, Pak Eko, woles sih, bahasanya woles slow Pak Eko, jangan kencang sendiri, nanti capek sendiri. Bener. Ya terima kasih Pak Dwi, ini saling kolaborasi lah. Karena situasi kondisi juga menentukan gitu. Kita juga orangnya dinamis kan, nggak mungkin statis karena berputar itu kan. Lagi mood, bad mood gimana, kita menjaga stabilan itu. Diagram sinusnya, naik turunnya tuh jangan terlalu, kalau naik juga jangan terlalu mendadak, padahal turun juga jangan terlalu ngedrop. Nah seperti itu. Itu sementara menjawab Pak Haji. Saya tahu berbagai Pak Haji untuk mendidik mungkin kayak membalikkan kayak saya dulu masa-masa awal itu, tapi terlalu kencang juga akan cepet capek Pak Haji. Saya yakin itu, tapi berpikir sedikit mulik lah. Oke, enggak gini, yang saya tanyakan bukan itu. Maksudnya solusi saya dengan menghadapi hal seperti itu harus bagaimana? Masalahnya intinya anak-anak yang keluar dari jalur ini, karena memang ya mereka secara tidak langsung kita juga fokus ngajar ya kan. Nah pernah saya coba, nah yang separuhnya ini saya kasih teori, nah ternyata tidak jalan. Karena apa? Anak-anak kan tahu sendiri kalau praktek nanya ini nanya itu, apalagi dengan 8 panel kesana kemari. Nah itu akhirnya anak-anak pada berkeliaran kemana-mana. Nah makanya Bu Dewi tadi seandainya sistem blok, kalau memang istilahnya sarana tidak memenuhi, nah alangkah baiknya dengan blok itu insya Allah bisa terpenuhi. Karena apa? Contohnya dulu Pak Punten. Contohnya di kita ada tapping untuk mesin, untuk ngelas, untuk listrik. Nah, satu kelas ya kan dalam sehari ini mereka 36 itu dibagi 3, 12 untuk ngelas, 12 untuk listrik, contohnya 12 lagi untuk mesin. Nah, hari berikutnya terus sampai selama 1 minggu nanti. Nah, 1 minggu berikutnya baru adaptif normatif. Jadi, dengan sarana dan prasarana yang ada di tiap jurusan, kalau saya sendiri lah, nggak tahu jurusan yang lain terserah mau gimana ya kan, yang ada di jurusan saya, jadi itu bisa terkoordinir. Jadi anak-anak akhirnya apa? Bisa menyenangi dengan apa pembelajarannya masing-masing gitu. Karena gimana pun juga ini kalau menurut saya oke lah kita membentuk karakter kata Pak ya kan. Ya. Nah akan tetapi karakter seperti apa? Karena apa? Karakter yang dihasilkan bukan hanya dari bentuk teori saja, dari pembelajaran yang lainnya. Akan tetapi kami juga di produktif kasarnya secara tidak kita sadari ya kan, kita juga membuat karakter itu lebih memahami. Contohnya saya sendiri mengajar kelistrikan ya kan. Nah hubungan kelistrikan dengan manusia itu apa? Contohnya ada tahanan pada kelistrikan. Nah di manusia dalam hidup ada yang namanya akidah. Nah itu adalah patokan bagi manusia, karena saya sendiri ya selalu mengajarkan seperti itu. Nah makanya solusi yang mungkin Bapak lebih pengalaman dari saya ya kan, karena dengan waktu dan namanya apa di sekolah ya kan, saya yang baru dengan hal tersebut solusinya bagaimana untuk mengatasi anak-anak yang keliling kota SMK 1 Balongan ini gitu loh. Karena praktek itu terang aja Pak 1 jam itu kadang-kadang kurang. Nah seandainya 2 jam ya kan, 2 jam otomatis mereka itu di luar. Nah itu yang kadang-kadang membuat saya bingung, karena kemarin juga pas Pak Win kesini kan, sweeping kan. Nah si Anton apa kan rombongan di sana di pojok kan. Nah separuhnya saya yang ngajar. Akhirnya alhamdulillah Pak Win kan yang pojok hasilnya ada. Nah itu kenapa jadi anak di sana? Ya pengen jalan-jalan mungkin Pak, belum tahu sekolahan ini lingkungannya seperti apa kan. Nah itu loh Pak, ya punten segitu kan, karena itu yang kami alami di lapangan ya. Kembali lagi pada konteksnya, apakah setelah yang jalan-jalan itu apakah sudah dipanggil? Sudah. Ada buktinya, catatannya, ada buktinya, angketnya, ada bukti penanganannya. Ya memang tidak ada, karena apa selama ini kan saya kasarnya
ya mungkin ya makanya seperti tadi saya bilang bahwasanya ya mungkin Pak E kan lebih berpengalaman di sekolah ya kan, karena saya mah sekarang kan kita bukan acara sidang istilahnya, mencari sebuah solusi. Betul. Nah, kalau sidang mungkin Pak E boleh bertanya hal seperti itu. Karena Itu loh. tetap harus tercatat, ini bukan hal yang sepele gitu. Kalau tercatat katanya dulu berdata. Oke, siap saya berdata. Tapi dengan berdata, apakah sekolah ini nanti akan menuruti apa yang kita inginkan? Kita mencoba belajar optimis, belajar positif. Dari dulu Pak, saya selalu optimis dengan apa yang saya kerjakan di sini loh. Tenang saja. Kalau nggak optimis saya sudah kabur, tenang saja. Ada istilahnya, mohon maaf, ada yang mungkin teman-teman ada yang jenuh sehingga diam, banyak Pak Haji yang lagi memajukan, tidak salah. Tapi kalau ya pun kan Pak E, kalau Pak E ngomongnya beda tekan sidang, saya nggak masalah, ya setuju memang sekarang jangan beda. Nah, tetapi bukan forumnya kalau sekarang, karena kita kan hanya mencari sebuah solusi, gitu loh. Untung begitu. Ya, tentunya yang kelayapan itu nggak mungkin nggak ada solusi, dipanggil. Seperti tadi Pak Haji sudah menerapkan namanya konsekuensi atau namanya restitusi. Udah kemarin kayak Pak Reza loh pas pelatihan si Antoni ya kan, datang pagi panggil lagi, besoknya nggak ada lagi data sebentar, terus harus bagaimana? Seandainya saya tidak meluluskan, secara otomatis pasti ramai dengan yang di depan, ya kan? Ya. Terus Pak Dubi aja lah contohnya TKR, jangan diem aja Pak Dubi ngomong loh, permasalahannya apa selagi dibongkar di sini loh. Masalah TKR apa yang terjadi dengan kemarin ya kan, gitu loh. Karena aja saya sendiri di lapangan, karena saya terang aja punya prinsip bahwasanya ya kan, segebek-gebeknya anak didik gimana pun juga anak didik saya. Betul. Makanya saya tidak tega gimana pun juga untuk kasarnya tidak meluluskan mereka. Makanya aku rumusan dengan teman-teman, iya kan, budaya WA pada aja ya kan, gimana teman-teman untuk anak-anak ini. Itu loh Pak, ya bukan segitu karena memang saya sendiri di lapangan seperti itu. Gimana pun juga ya persetujuan dari teman-teman ini, jangan sampai kasarnya meluluskan anak akan tetapi dari teman-teman ini ada yang gendelah artinya. Ya, bocah kayak gitu jadi lulus kan, buat apa sih kan gitu. Kita pada prinsip ya, harus ikhtiar, istiqomah dan sabar. Terima kasih teman-teman, ini juga menjadi masukan saya, pembelajaran saya yang lagi menempuh diklat ini memang tidak mudah. Seperti tadi mengembalikan telapak tangan dari sini menjadi gini, tidak mudah. Tapi apa salahnya sih positif ini? Saya yakinnya ada masalah, ada jalan. Saya yakin itu. Karena cuma dulu pilihan, bergerak atau diam. Dia pun akan waktu meninggalkan kita. Nah, seperti toh mesti suatu saat cari solusi cepat ataupun lambat. Makanya nanti karena untuk TMI juga meluluskannya berapa? Baru 2 kali ya? 3 kali. Tentunya punyai permasalahan yang berbeda dengan yang sudah berkali-kali meluluskan. Tapi mohon kekompakan, mohon solidnya, semua saling kolaborasi. Ya ininya tujuannya untuk kolaborasi juga. Apakah saya juga membuktikan bahwa teori ini benar ataukah sekedar hanya omon-omon saja? Enggak, ternyata karena yang buat orang-orang ahli. Cuma untuk menerapkan juga tidak semudah itu. Cuman diwanti-wanti, hukuman dikurangi. Kesepakatan dulu. Nah, kesepakatan. Aslinya mah dihukum, cuman kesepakatan kalau, nah kamu kemarin janji ini apa? Itu lebih enak. Supaya apa? Supaya apa? Tidak mengalami tuntutan dari orang tua kalau anaknya dihukum, terus dari wartawan, dari polisi, datangan polisi gebrak-gebrak kemarin, nah seperti itu. Sama itu anak kita, orang tua juga akan membela diri bahwa anak saya nggak pernah dikerasi, kok guru-guru ngerasi, padahal ya yang anak salah, tapi nggak akan ada solusi. Nah ini cara ini, insya Allah membuktikan meminimalisasi kesalahan kita. Nah paling gini sebentar Mbak, komentar. Biasanya gini, karena saya juga pernah mengalami seperti itu ya kan. Biasanya kita kalau seperti itu nanti siap-siap aja.
ada feedback dari siswa sendiri. Nanti seandainya bapak dan ibu tidak masuk kelas, apa yang akan bapak ibu lakukan? Apakah saya perlu menghukum bapak dan ibu atau bagaimana istilahnya mah konsekuensi dan apa namanya restitusinya apa gitu seandainya bapak dan ibu tidak masuk kelas? Pasti anak-anak yang kritis akan seperti itu, dan itu pengalaman saya sendiri. Terang saja, nggak mungkin dasarnya belah sebelah kan, pasti ada di tengah gitu loh. Gar, kamu gak saya ngomong bel, Gar. Ya. Jadi jawabannya tadi itu, saya tidak sendiri. Di sini bersama, ada pimpinan, ada wakil, ada staf, ada pihak manajemen termasuk Kaprodi. Berarti harus melakukan duduk bareng, mereview visi, mereview misi, apakah masih layak, kurangnya di mana, harus fair, berarti dibahas bersama. Otomatis kalau kita mengandalkan pasal 1 dan pasal 2, iya kan, otomatis akhirnya guru ya semuanya sendiri lagi. Iya kan, kalau pasal 2 tak sama pasal 1 kan, tak pasal 1 udah punya wewenang, iya kan, mau bagaimana lagi, ya ujung-ujungnya ya guru-guru. Pak Jum yang lagi gencar-gencar. Pak Jum, contoh ini, contoh kasus Pak Jum Jabari melihat dulu ada yang telat, ada yang kosong. Apakah sudah berefek? Seperti itu. Tidak, pengennya baik, tapi malah membuat gaduh. Apa itu? Kalau mending datang, siapa yang telat langsung didatang, itu kenapa pula? Ini Pak Jum, mohon maaf. Bisanya orang kan seperti itu tuh, paham lah. Orang jauh sempurna Pak Haji, satu sisi memberikan konsekuensi tinggi, tapi dengan Pak Jum melakukan perintah tanpa disaring, tanpa ada kebijakan, itu juga kurang tepat gitu. Tidak ada solusi. Akhirnya membuat malah hati ini sakit begitu kan. Saya merasa sudah rajin malah dibikin kok nggak rajin, apalagi dengan yang lain. Mestinya ke contoh absen kan itu mestinya mengajar dulu baru absen, bukan pagi-pagi karena kan beda guru-guru Ya mempersiapkan alat, mempersiapkan ini kan juga butuh proses. Oh, ngajarin enggak guru, bukan di depan ada tangan dulu. Inilah perbedaan. Titik temunya di mana? Anda pikir buat apa ngajarin? Ya, terima kasih Pak Haji, Bu Dewi yang udah ngasih masukan. Memang ini PR bareng-bareng. Saya sih bukan anti kritik ya, saya senang dikritik, paling senang, terima kasih udah dapat masukan. Tapi nanti saya sampaikan ke manajemen, kita ini perlu duduk bareng, begitu. Gitu. Bagaimanapun PR besar saya harus bisa menggerakkan dari yang tidak benar menjadi benar. Mohon dukungan. Siapa? Ya, ini seperti itu. Saya juga tidak punya kepentingan pribadi, ini bukan punya pribadi tapi punya bersama, ya dipikul bareng, bertanggung jawab bareng. Saya percaya teman-teman dari kejuruan, karena backgroundnya kejuruan, tapi juga saya harus kolaborasi dengan teman-teman yang masih belum paham tentang sistemnya praktek seperti apa, sistem kolaborasi seperti apa, kolaborasi dengan PT. Demikian pagi ini, terima kasih. Ada yang ditanya lagi? Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, presentasi yang kurang sempurna, jawab semua karena saya masih belajar. Terima kasih atas kepeduliannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah harapan kami untuk kedepannya, dan ini kami ketika senang, dan ini kami ketika gabut. Misi saya W2 Adem. Wawasan, puas, berusaha, akhlak mulia, daya saing sesuai kodrat zaman alam, jiwa empati, menuju merdeka belajar. SMK Pelongan. Sukses. bisa, vokasi hebat, SMK Negeri 1 Balongan luar biasa, Jabar juara, Indramayu bermartabat. Tepuk tangan.
Amat bau Bukalah matamu saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Jar kuning jar apa? Tangan jar. Berganti, Bar enak kok yang hangat bareng jar. tantangan kan kita hadapi. Tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Pengen nyoba lagi juga. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Bareng dengan ini. Mana? Ayo. Apot. Tuh, bukan bintangnya senang. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kekuatan yang kuat. Pelajar Pancasila, Ayo bisa kontak ya. ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, kita jaga untuk Indonesia. Nah, tunggu dong masuk ya. Nah. Oh. Tang. Tang yang di bawah Tang ini ya. Tangnya mana? Dah. Tang gua apa? Tang mau nunggu. Ini. Yang benar kepecah. Buat enggak. Syuting ya. Terus ya. Terus ya. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, balikan profil belajar Pancasila. Belajar bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak, berbagi untuk negeri, demi bagi para ibu pertiwi. Jangan dibuang ya, masukkan di situ. SSB nya ibarat. Belajar bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak, berbagi untuk negeri,
Oke, kesannya bagaimana selama proses pengenalan pembelajaran pembuatan paving block? Kesannya yang pertama yaitu saya sangat senang dan merasa tertarik. Yang tadinya tidak tahu sekarang menjadi tahu, yaitu berkat siapa? Berkat Pak Eko dan Pak Jumati yang telah memberikan ilmunya, pengalamannya sekaligus pembelajarannya secara langsung. Dan adapun pesannya, semoga kedepannya limbah atau limbah plastik yaitu bisa dikelola bukan hanya paving saja, tetapi di area lainnya juga buat kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Andi Redwan dari kelas 10 DKV 1. Saya sangat tertarik dengan pembelajaran ini karena dari sampah plastik bisa menjadi paving block yang memiliki harga jual tinggi. Terima kasih Pak Eko sudah mengajarkan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Eko Yuli Marianto. Siang ini kami melakukan kegiatan aksi nyata bersama anak-anak, yaitu untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas sambil menerapkan lingkungan bersikap berprovinsi. Visi kami yaitu W2 Ageng berdasarkan Halo Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran dari mimpi, yakni dari mimpi anak-anak, jabarkan rencananya apa, yaitu membuat handcraft berbahan plastik. Terus yang A yaitu eksekusi lagi berdasarkan kekuatan paradigma intuisi apresiatif. Tentunya ada dua ini pembelajaran, yaitu dasar otomotif, desain, material. Yang satunya ini lagi mencari desain. Tadi ketemu apa Mas? Ketemu apa? Pelenan. Oh ya, untuk pelenan plastik nanti di store jadi pelenan. Yang ini lagi mencari gunting itu. Nah, apa tadi W2 Ageng ini mencoba ya, apa tadi W2 apa satu? Berwawasan dua ini tiga mulia D-nya daya saing tinggi, E-nya empati peduli dengan sesama lingkungan, M-nya apa? Menuju merdeka belajar. Salam bergerak menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah persamaan kami. Ya. W2A adem ini persamaan kami. Jaluk ala kadarnya. ini jaluk gitu. Jaluk. Lagi gua anak wala. Ibrahim. Salam bergerak. Hanya nyaman. Nanti yang tambah lagi. Terima kasih. Salam bergerak dan menggerakkan. Siapa enggak?